si Lyudmila Dubinia kehilangan bola mata, lidah, bagian bibir, serpihan jaringan wajah, dan juga serpihan bagian tengkoraknya. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu misteri kematian 9 orang pendaki Uni Soviet di Gunung Holachalsk, Rusia, di mana mereka ini melakukan pendakian untuk mendapatkan gelar tertinggi sebagai seorang pendaki di Uni Soviet pada tahun 1959. Cuman ketika mereka melakukan pendakian, mereka ini tidak pernah kembali sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ada berbagai spekulasi dan juga teori-teori terkait dengan penyebab kematian 9 orang ini. Dilihat dari kondisi mereka ketika ditemukan, di mana di antara mereka 9 ini ada yang hanya mengenakan pakaian dalam, sementara pada saat mereka mendaki sedang musim salju, musim dingin. Terus ada juga yang mengenakan pakaian temannya. Terus dari segi luka dan juga cedera yang mereka alami, ada yang patah tulang dada, bahkan ada yang sampai kehilangan lidah, mata, dan juga alisnya. Nah, dari keanehan yang mereka alami ini, muncul berbagai teori dan juga spekulasi dari tim penyelidik dan juga tim penyelamat terkait dengan penyebab kematian ke-9 pendaki ini. Nanti kita bakalan bahas, so nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, pada awal bulan Januari tahun 1959, ada 10 pemain ski Uni Soviet yang dibentuk menjadi kelompok pendaki untuk ekspedisi melintasi Ural Utara di Oblast Sverdlovsk, Uni Soviet. Di antara mereka bersepuluh ada 8 perempuan dan juga 2 laki-laki. Nama-nama mereka adalah Igor Dyatlov, Yuri Yudin, Yuri Krovonisenko, Yuri Dorosenko, Zinaida Kolmogrova, Lyudmila Dubinia, Rostem Slobodin, Nikolai Tibeaux Brignoles, Semyon Zolotaryov, dan Alexander Kolevatov. Umur mereka ini rata-rata 20-23 tahun. Nah, dalam tim ini guys, yang bertugas sebagai pemimpin adalah Dyatlov. Dia ini merupakan mahasiswa Institut Politeknik Ural, kalau sekarang Universitas Federal Ural. Nah, asal kalian semua tahu, ke-10 pendaki ini adalah pendaki level grade kedua, dan akan melakukan pendakian lagi untuk mendapatkan sertifikat grade ketiga kalau mereka berhasil menyelesaikan misi dan kembali dengan kondisi selamat. Grade ketiga ini guys, kalau di Uni Soviet merupakan penghargaan tertinggi untuk seorang pendaki, di mana mereka harus melintasi jarak 300 km perjalanan di Gunung Gora Otorten. Dan katanya rute menuju ke Gunung Gora itu adalah rute yang paling sulit. Ya tapi wajar sih, karena memang tingkatan tertinggi. Nah, pada tanggal 25 Januari tahun 1959, tim pendaki ini sampai di kota Ivdel yang berada di Provinsi Utara Sverdlovsk Oblast, dan mereka sampai di sana menggunakan kereta api. Dan setelah itu mereka naik truk untuk menuju ke desa Vizai, di mana desa Vizai ini adalah sebuah desa terakhir yang berpenghuni di daerah itu. Nah, mereka sampai di sana malam guys. Dan setelah sampai di sana mereka pun membeli roti dan kemudian dimakan bersama supaya tetap kuat untuk melakukan pendakian besoknya. Nah, pada tanggal 27 Januari tahun 1959, mereka akhirnya memulai perjalanan menuju ke Gunung Gora Otorten. Tapi pada tanggal 28 Januari, sehari setelah mereka berangkat, si Yuri Yudin sakit guys, di bagian lututnya dan juga di bagian persendiannya. Si Yuri ini memang memiliki riwayat penyakit rematik dan juga cacat jantung bawaan. Jadi terpaksa dia ini kembali ke desa Vizai, sementara ke-9 temannya tetap melanjutkan perjalanannya. Jadi tinggal 9 orang yang mendaki, sementara si Yuri kembali ke desa. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Januari, tim ini akhirnya sudah sampai di sebuah dataran tinggi, yang artinya mereka ini sudah siap untuk melakukan pendakian. Nah, sebelum mereka mendaki, mereka ini sempat menyembunyikan beberapa bekalnya di dalam hutan, dengan maksud untuk dimakan ketika mereka kembali setelah melakukan pendakian. Dan setelah itu mereka pun mulai mendaki ke Gunung Gora Otorten. Terus selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 1 Februari, mereka ini salah arah guys. Gara-gara pada saat itu tiba-tiba cuaca buruk, terjadi badai salju dan juga penurunan jarak pandang. Yang tadinya mereka ini menuju ke Gunung Gora Otorten, mereka justru naik ke puncak Gunung Holachalsk, atau kalau dalam bahasa Mansi disebut dengan Dead Mountain atau Gunung Mati. Nah, untungnya mereka ini sadar pada saat itu kalau mereka salah arah. Cuman karena sudah sampai di puncak gunung, akhirnya si Dyatlov sebagai ketua timnya meminta kepada teman-temannya untuk mendirikan tenda di Gunung Holachalsk itu, daripada mereka balik lagi ke bawah sejauh 1,5 km. Padahal sebenarnya cuaca buruk pada saat itu sangat membahayakan kondisi mereka kalau mereka tetap berada di lereng gunung itu. Tapi mungkin karena tidak ingin kehilangan ketinggian yang sudah mereka daki, atau gara-gara ingin berlatih berkemah di lereng gunung, jadi mereka ini memutuskan untuk bermalam di gunung itu guys. Nah, di malam inilah guys, tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi kepada 9 pendaki ini, tapi pada malam itulah ajal mereka tiba.
Jadi guys, sebelum mereka berangkat, si Dyatlov ini berjanji kepada temannya akan mengirimkan telegram ke klub anggota olahraga mereka kalau dia ini sudah sampai di desa Vizay setelah melakukan pendakian. Dia bilang, aku bakalan kirim paling lambat tanggal 12 Februari. Begitu kata si Dyatlov. Nah, setelah tanggal 12 lewat, ternyata belum ada telegram yang diterima oleh kawan-kawan si Dyatlov. Tapi teman-temannya pada saat itu tidak curiga guys, karena pengiriman pesan dalam kegiatan ekspedisi sudah biasa terlambat. Tapi lama-kelamaan ditunggu-tunggu sama sekali tidak ada kabar atau pesan dari Dyatlov. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, pihak keluarga dari ke-9 pendaki ini meminta kepada pihak berwenang untuk mencari ke-9 orang ini. Nah, kepala institut di sana langsung mengirim tim penyelamat pertama yang terdiri dari siswa volunteer dan juga guru. Cuman karena tidak ada hasil, akhirnya pasukan militer pun ikut membantu mencari ke-9 orang ini dengan menggunakan helikopter. Nah, setelah beberapa minggu melakukan pencarian, akhirnya tim penyelamat berhasil menemukan lokasi perkemahan 9 orang ini. Tapi tidak ada sama sekali satu pun orang di antara 9 pendaki ini yang ditemukan. Selain itu, ketika tenda mereka ditemukan, sudah dalam kondisi rusak parah dan juga robek. Yang katanya menurut tim penyelidik, tenda ini dirobek dari dalam. Berarti penghuninya sendiri yang merobek tenda itu. Tapi barang-barang pendaki dan juga sepatu mereka ada di dalam tenda yang sudah tertutup salju itu. Nah, setelah diselidiki di sekitar area penemuan tenda mereka, tim penyelamat akhirnya menemukan 9 pasang jejak kaki. Di mana jejak kaki ini ada yang hanya menggunakan kaos kaki, terus ada juga jejak kaki yang menggunakan sepatu tapi tidak memiliki pasangan, dan ada juga jejak kaki yang tidak menggunakan alas kaki apapun. Nah, jejak-jejak kaki ini guys mengarah ke tepi hutan yang terdekat dari Gunung Holashalok. Jaraknya sekitar 1 mil dari tenda mereka ditemukan. Nah, terus setelah jejak kaki itu diikuti sekitar 500 meter, ke-9 jejak kaki ini hilang tertutup salju. Tapi tim penyelamat tidak menyerah guys, mereka tetap melakukan pencarian. Dan akhirnya tim penyelamat menemukan sisa pembakaran api di bawah pohon pinus besar Siberia di tepi hutan. Dan tidak jauh dari sisa pembakaran itu ditemukan 2 jasad pendaki, yaitu Yuri Krovonischenko dan juga Yuri Dorosenko. Kedua tubuh pendaki ini ditemukan dengan hanya menggunakan pakaian dalam dan juga tidak menggunakan sepatu. Padahal pada saat mereka mendaki, suhu pada saat itu sekitar minus 25 sampai minus 30 derajat Celcius. Jadi sangat dingin. Aneh kan? Selain itu guys, cabang-cabang pohon pinus besar tadi patah dari ketinggian 5 meter yang membuat orang-orang berpikir kalau mereka berdua ini sempat memanjat di pohon untuk mencari sesuatu atau mencari perlindungan. Karena tangan mereka berdua juga tergores guys. Terus selanjutnya di antara pohon pinus dan juga tenda mereka ditemukan 3 jasad lagi, yaitu ketua tim Dyatlov, kemudian Sinaida Kolmogrova dan juga Rustam Slobodin. Mereka ini ditemukan dalam kondisi seolah-olah ingin kembali ke tenda mereka. Karena mereka ditemukan dengan jarak 300, 480 dan juga 630 meter dari pohon. Jadi nggak langsung ditemukan bertiga dalam satu titik, tapi secara berurutan lurus menuju ke arah tenda mereka. Cuman guys, ada yang aneh dengan jasad Slobodin. Dia mengalami cedera kepala, terlihat seperti orang yang sudah jatuh kemudian dipukul berulang-ulang. Sementara Kolmogorova juga memiliki memar berbentuk kotak panjang di tubuhnya. Mereka ini juga memakai pakaian minim, bukan pakaian hangat. Padahal kan kondisi pada malam itu sangat-sangat dingin. Nah, selanjutnya sekitar 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 1959, 4 jasad lainnya berhasil ditemukan, yaitu Nikolai, Semyon, Lyudmila Dubinia, dan juga Solotaryov. Mereka berempat ini ditemukan di sebuah jurang dan terkubur salju setinggi 4 meter. Wah, hebat banget kan yang bisa nemuin. Tapi dibanding ke-5 temannya sebelumnya yang ditemukan, kondisi dari ke-4 orang ini lebih aneh dan juga lebih mengerikan guys. 3 dari ke-4 orang ini menggunakan pakaian yang baik dibanding dengan yang satunya. Menurut orang-orang sepertinya mereka ini menggunakan pakaian temannya yang lebih dulu mati. Selain itu, tubuh Nikolai mengalami kerusakan di bagian tengkoraknya. Terus si Semyon patah tulang dada yang parah yang hanya bisa diakibatkan oleh kekuatan besar yang setara dengan kekuatan tabrakan mobil. Dan yang paling mengerikan guys, si Lyudmila Dubinia kehilangan bola mata, lidah, bagian bibir, serpihan jaringan wajah, dan juga serpihan bagian tengkoraknya. Terus yang terakhir, Alexander Kolevatov kehilangan alis matanya. Dan yang paling misterius adalah pakaian dari Kolevatov dan Dubinina menunjukkan adanya radioaktif. Sehingga kasus ini benar-benar semakin membingungkan guys. Nah, teori pertama terkait dengan kematian dari ke-9 orang ini, yaitu teori terjadinya longsoran salju. Menurut tim penyelidik, terjadi longsoran salju ketika para pendaki ini hendak tidur di dalam tendanya. Akhirnya mereka semua buru-buru keluar dari tendanya dengan menggunakan pakaian dalam saja. Nah, setelah mereka berhasil keluar, mereka pun berlari kencang menuju ke pohon besar, yang akhirnya menyebabkan kematian mereka.
Terus longsoran salju juga diperkirakan cukup kuat untuk membuat luka-luka dan juga cedera pada tubuh pendaki ini. Nah, teori ini adalah teori pertama guys yang diumumkan oleh pemerintah Uni Soviet karena lebih menunjukkan solusi yang lebih cepat. Tapi guys, pada akhirnya teori ini terbantahkan gara-gara tidak ada bukti fisik kalau di daerah itu pernah terjadi longsoran salju. Para penduduk setempat juga yang sangat kenal dengan Gunung Holashalk mengatakan kalau longsoran salju mustahil terjadi di sana. Selain itu juga para pendaki tidak mungkin mengambil resiko membangun tenda di daerah yang rawan longsor. Kan mereka ini sudah sangat berpengalaman dalam dunia pendakian. Jadi mereka semua pasti tahu area-area yang rawan bencana. Selanjutnya yang kedua adalah teori suku Mansi. Jadi suku Mansi ini adalah para penggembala rusa lokal di daerah Gunung Holashalk. Banyak orang-orang yang berpikir kalau suku Mansi inilah yang telah membunuh 9 orang pendaki ini dengan alasan karena mereka ini sudah melewati batas tanah dari suku Mansi. Nah, karena serangan mendadak dari suku Mansi ini akhirnya membuat para pendaki panik dan kemudian keluar dari tendanya dengan cara merobeknya dari dalam. Cuman guys, pada akhirnya teori ini juga terbantahkan karena setelah suku Mansi ini diinterogasi, mereka ini bilang kalau mereka sangat-sangat mencintai kedamaian. Selain itu juga luka-luka yang ada di tubuh para pendaki tidak ditemukan luka yang disebabkan oleh pertarungan, bahkan lebih parah dari pertarungan. Terus juga tidak ditemukan jejak kaki dari para suku Mansi. Cuman ada 9 jejak kaki dari para pendaki. Selanjutnya teori yang ketiga adalah hipotermia. Nah, beberapa orang berpendapat kalau para pendaki ini meninggal karena kedinginan, di mana mereka ini berpikir ketika seseorang akan mendekati ajalnya, dia akan merasakan kepanasan sehingga mereka membuka pakaiannya secara paradoks. Nah, setelah ke-9 pendaki ini membuka pakaiannya, mereka pun akhirnya meninggal karena hipotermia. Terus kalau masalah luka-luka yang dialami oleh para pendaki ini, yang sampai kehilangan bola mata dan juga lidahnya, orang-orang ini berpikir bahwa itu terjadi karena tertimpa suatu benda yang tajam. Kan mereka ini ditemukan di jurang. Tapi guys, teori hipotermia ini tidak menjelaskan kenapa para pendaki ini keluar dari tendanya. Padahal cuaca pada saat itu sangat dingin. Teori selanjutnya guys adalah teori Yeti. Nah, karena adanya cedera parah yang dialami oleh ketiga pendaki terakhir yang ditemukan, orang-orang berpikir bahwa mereka ini diserang oleh Men atau semacam Yeti Rusia, makhluk berbulu. Teori ini dikemukakan dalam dokumenter Discovery Channel pada bulan Juni tahun 2014. Jadi ada seorang penjelajah yang bernama Mike yang menemukan foto ke-9 orang ini bertemu dengan Yeti. Di luar benar atau tidaknya bahwa sosok itu adalah Yeti, yang jelas dalam foto itu dia terlihat seperti sosok manusia, pria besar. Jadi pada saat ke-9 orang ini mendaki, mereka ini membawa kamera guys. Jadi segala aktivitas yang mereka lakukan bisa diketahui setelah pihak penyelamat menemukan kamera mereka. Termasuk foto ketika mereka bertemu dengan Yeti. Makanya si Mac ini berpikir bahwa ke-9 pendaki ini mati karena diserang oleh Yeti. Nah, selanjutnya teori bola api. Jadi guys, ada seorang saksi di Ural Utara yang mengatakan kalau dia ini melihat bola api bergerak cepat di langit malam yang bersamaan dengan insiden yang terjadi pada ke-9 pendaki ini. Orang-orang berpikir bahwa itu adalah uji coba rudal atau roket Uni Soviet. Nah, benda ini guys, atau bola api ini tiba-tiba meledak dan diperkirakan menjadi penyebab kematian dari ke-9 pendaki gunung ini. Teori ini juga didukung oleh kelompok pendaki lain karena pada saat kejadian ada juga kelompok pendaki yang berjarak sekitar 50 km dari lokasi perkemahan tim Dyatlov. Nah, pada saat itu kelompok pendaki ini melihat sesuatu berwarna orange yang aneh di langit area Gunung Holashalk, lokasi perkemahan dari tim Dyatlov. Teori ini guys berpendapat bahwa ke-9 pendaki ini panik karena mendengar suara rudal itu. Akhirnya mereka semua pun keluar dari tenda mereka. Terus 2 orang pertama yang meninggal disebabkan karena hipotermia karena pada saat itu mereka cuma mengenakan pakaian dalam. Terus 3 mayat selanjutnya juga mati karena hipotermia ketika mereka berusaha untuk kembali ke tenda mereka. Sementara 4 jenazah terakhir yang ditemukan diduga terkena ledakan dari rudal itu. Makanya cedera mereka lumayan parah. Cuman teori ini akhirnya tidak ditindaklanjuti karena faktor kerahasiaan yang terlalu ketat di Uni Soviet. Nah, selanjutnya teori yang terakhir adalah teori infrasound. Jadi beberapa ilmuwan berpendapat kalau ke-9 pendaki ini meninggal karena adanya infrasound yang membuat mereka panik pada malam itu dan akhirnya meninggalkan tenda mereka. Sampai akhirnya mereka pun mati karena hipotermia juga. Sama seperti teori bola api sebelumnya. Nah, infrasound ini guys bisa terjadi karena disebabkan oleh cuaca yang dikenal dengan nama Kármán Vortex Street. Para ilmuwan berpendapat bahwa pada malam itu fenomena ini terjadi karena kondisi angin yang sangat kencang pada malam itu di Gunung Holashalk. Nah, itu dia guys teori-teori terkait dengan penyebab kematian dari ke-9 pendaki gunung ini. Namun walaupun terlalu banyak teori-teori, pada akhirnya penyebab kematian dari ke-9 orang ini dikaitkan dengan faktor alam. Dan kasusnya pun ditutup. Tapi pada tahun 2019, kasus ini sempat dibuka kembali dan diselidiki oleh tim penyelidik dari Rusia. Tapi mereka ini tidak menemukan tanda-tanda kriminal yang terjadi di sana. Mereka ini lebih cenderung meneliti faktor alam, misalnya badai atau longsoran salju.
Sementara itu guys, lereng gunung tempat terjadinya insiden ini dinamai Dyatlov Pass untuk menghormati para pendaki ini. Nama itu diambil dari nama ketua mereka yang bernama Dyatlov. Sebuah monumen juga didirikan untuk ke-9 pendaki ini di pemakaman Mikhailov di Yekaterinburg. Sampai saat ini guys, kasus ini masih menjadi misteri dan belum pernah bisa terpecahkan. Menurut kalian semua, teori mana yang paling mendukung terkait dengan penyebab kematian dari 9 pendaki ini? Silahkan komentar di bawah. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.